Pelatih U23 Malaysia remehkan Indonesia, Vandenburg balas dengan senyap, Zijlstra segera bergabung Jakarta. Aroma persaingan klasik antara Indonesia dan Malaysia kembali menguat di level usia muda. Jelang ajang kualifikasi Piala Asia U23, komentar dari pelatih timnas U23 Malaysia, Muhammad Hairudin Omar, menimbulkan kegaduhan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Dalam sebuah wawancara media Malaysia, secara terang-terangan meremehkan kekuatan timnas U23 Indonesia. Menurutnya, Garuda Muda tak punya kedalaman skuad dan kualitas taktik yang memadai untuk bersaing dengan timnya. Namun, alih-alih merespons dengan pernyataan kontroversial, pelatih anyar timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, memilih membalas dengan cara yang berbeda, melalui persiapan yang tenang, disiplin, dan penuh misteri. Sementara itu, proses naturalisasi pemain muda keturunan Belanda, Mauro Zijlstra, terus berjalan dan dikabarkan akan segera rampung. Komentar pedas dari pelatih U23 Malaysia. Dalam sesi wawancara pasca latihan di Kuala Lumpur, menyebut bahwa timnas U23 Indonesia tidak cukup siap secara struktur dan kedalaman untuk bersaing di level Asia Tenggara, apalagi Asia. Ia juga mengklaim bahwa timnya berada satu level di atas Indonesia dalam hal fisik dan organisasi permainan. Indonesia mungkin punya beberapa pemain bagus, tapi mereka belum punya sistem. Kami lebih siap, lebih rapi, dan lebih dewasa secara mental, ujarnya. Pernyataan ini tentu memancing reaksi dari fans Indonesia. Di media sosial, tagar seperti remehkan Garuda Muda dan Vandenburg Effect mulai bermunculan. Banyak netizen menilai komentar tersebut sebagai bentuk kesombongan sekaligus bentuk tekanan psikologis menjelang duel dua rival klasik ini. Vandenburg tak terprovokasi, fokus senyap. Gerald Vandenburg, pelatih anyar timnas U23 Indonesia, justru mengambil sikap yang sangat profesional. Ia tidak ingin terpancing perang kata-kata, dan memilih menjawab melalui lapangan hijau. Dalam beberapa pekan terakhir, Vandenburg melakukan pemusatan latihan, TC, tertutup di Jakarta. Semua sesi latihan dilakukan tanpa kehadiran media dan hanya bisa diakses oleh staf dan pemain. Bicara soal rival, saya lebih suka bicara soal kerja, ujarnya singkat dalam wawancara resmi PSSI. Vandenburg dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan tak suka mencari panggung. Ia lebih memilih pendekatan taktis dan mental yang terorganisasi, mirip seperti saat ia membantu Belanda menjadi juara Euro 1988. Filosofinya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin tanpa banyak bicara, dan membiarkan hasil berbicara di lapangan. Skuad dipangkas diam-diam, fokus ke pemain inti. Salah satu langkah nyata Vandenburg adalah melakukan penyaringan ketat terhadap pemain. Tanpa pengumuman besar-besaran, ia memangkas skuad TC dari 32 menjadi hanya 25 pemain. Proses ini dilakukan dalam senyap, tanpa pengumuman resmi siapa yang tersingkir. Beberapa pemain yang tampil di SEA Games sebelumnya bahkan tidak dipanggil kembali, sementara sejumlah talenta muda dari luar negeri dan Liga 1 mulai masuk dalam sistem. Ini termasuk nama-nama seperti Rafael Struijk, Welber Jardim, dan sang kiper muda potensial, Fajar Rahman. Vandenburg juga menekankan pentingnya mental juang dan kecerdasan taktis sebagai syarat utama pemain bertahan di skuadnya. Ia ingin membentuk tim yang tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga cerdas dalam mengambil keputusan di lapangan. Mauro Zijlstra, senjata baru dalam proses naturalisasi. Salah satu kabar paling dinantikan publik adalah proses naturalisasi Mauro Zijlstra, pemain keturunan Indonesia Belanda berusia 20 tahun yang disebut-sebut sebagai gelandang modern dengan naluri menyerang tinggi. Zijlstra saat ini bermain di Akademi FC Utrecht dan sudah menyatakan komitmennya untuk membela Indonesia. Menurut informasi dari PSSI, proses naturalisasi Zijlstra sudah memasuki tahap akhir, dan tinggal menunggu pengesahan dari DPR RI dan dokumen administrasi dari Kemenkumham. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
dalam konferensi pers terakhir menyebut bahwa Zijlstra bisa menjadi pemain penting untuk masa depan tim U23 maupun senior. Zijlstra sendiri, dalam wawancara singkat di Belanda, menyatakan antusiasmenya, "Saya sudah menyiapkan diri. Saya bangga punya darah Indonesia dan ingin membuat perbedaan bersama Garuda." Uji coba internasional, pengujian diam-diam. Van den Burg juga merancang sejumlah uji coba tertutup melawan klub lokal dan tim muda dari luar negeri yang sedang berada di Asia Tenggara. Strategi ini digunakan agar tak banyak taktik dan komposisi yang bocor ke lawan, termasuk Malaysia. Menurut bocoran dari sumber internal, Indonesia U23 sempat mengalahkan tim muda Thailand B dalam laga tertutup dengan skor tipis 2-1. Dalam laga tersebut, Struijk mencetak gol kemenangan, dan Van den Burg menguji beberapa formasi berbeda, termasuk 4-3-3 dan 4-2-3-1. Rivalitas yang tak pernah redup Indonesia versus Malaysia selalu lebih dari sekadar pertandingan. Sejarah panjang di berbagai level, dari tim senior hingga kelompok umur, menjadikan setiap pertemuan keduanya penuh gengsi. Apalagi jika salah satu pihak mengeluarkan komentar provokatif, seperti yang dilakukan pelatih Malaysia kali ini. Namun dengan pendekatan baru yang diusung Van den Burg, Indonesia tampak lebih siap menghadapi tekanan ini. Ketimbang membalas dengan emosi, strategi yang dipilih adalah diam-diam mempersiapkan kejutan. Kesimpulan, Garuda muda fokus, bukan emosi komentar pelatih U23 Malaysia yang meremehkan timnas Indonesia seolah ingin menggoyahkan mental Garuda muda. Namun strategi Van den Burg justru menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi tekanan. Dengan pemusatan latihan tertutup, sistem seleksi ketat, dan taktik yang disiplin, Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak akan mudah terpancing. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra juga menjadi sinyal kuat bahwa PSSI dan Van den Burg sedang membangun sesuatu yang lebih besar dan berkelanjutan. Dengan kombinasi pemain muda lokal dan diaspora, Garuda Muda tak hanya siap membalas komentar miring dari lawan, tapi juga ingin membuktikan diri di level Asia. Yang jelas, pertemuan dengan Malaysia nanti bukan sekadar pertandingan. Ini adalah ajang pembuktian, siapa yang benar-benar siap, dan siapa yang hanya berani bicara. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one.